kembali lagi di acara Sosok dan masih bersama dengan narasumber kita Beben Jazz. Nah, Mas, kalau boleh tahu sih, yang kita lihat kan kadang banyak konser-konser jazz yang emang biayanya itu mahal atau gitu kan, itu kan jadi ngasih pandangan masyarakat bahwa musik jazz itu mahal. Nah, itu menurut pandangan Mas Beben sendiri kayak gimana? Ya menurut memang gini, itu suatu kenyataan yang ada ya. Suatu kenyataan yang ada. Padahal kalau menurut sejarahnya, yang saya kebetulan belajar sejarah, musik jazz tuh dari kalangan tertindas ya, kalangan bawah, dari kulit hitam, dan sebenarnya bukan kalangan bawah lagi, kalangan tertindas yang menderita juga kan saat itu orang kulit hitam kan. Ya, sejarahnya panjang kalau saya ceritain. Jadi artinya sebenarnya secara sejarahnya tidak benar kalau musik jazz itu musik kalangan the have ya. Nah jadi makanya karena saya tahu sejarahnya, melihat suatu fakta di Indonesia seakan-akan musik jazz itu milik orang berada, makanya saya dirikan komunitas jazz Kemayoran. Jadi saya dirikan komunitas jazz Kemayoran dengan tujuan apa? Satu, tujuannya dasar adalah oke, kita nggak usah muluk-muluk lah, lewat jazz kita brotherhood ya, lewat jazz kita silaturahmi. Terus yang kedua setelah silaturahmi, yang kedua kita edukasi. Jadi dari pertemuan itu kita jadi dapat pengetahuan baru tentang jazz, Sharing, ya, gitu. sharing dan segala macam, baik itu sejarah maupun mainnya. Yang ketiga kita bisa bermanfaat lewat jazz. Jadi artinya jazz itu bisa memberikan manfaat yang positif bagi kita, bisa memberikan manfaat bagi rakyat banyak juga lewat jazz. Nah akhirnya lewat KJK ini saya mencoba mendobrak Vomeo itu, artinya gini, saya bikin acara-acara jazz di rumah, di mana misalnya contoh kegiatan awal dari komunitas jazz Kemayoran di tahun 2004 itu kegiatan awalnya cuma di halaman rumah dan di pinggir Kali Sunter yang orang tahu Kali Sunter tuh kumuh banget ya. Jadi artinya orang sampai bingung, emang ada jazz di Kemayoran, emang ada jazz di Kali Sunter gitu kan. Jadi oh jazz tuh, jadi kita tahun pertama tuh apa ya, hal yang kita angkat adalah jazz itu buat siapa saja. Terus jazz itu bisa di mana saja. Jadi artinya dari mulai di halaman rumah ya kan, di Kemayoran yang daerah kumuhnya kota Jakarta lah. Terus yang kedua, saya main jazz kan biasanya kalau jazz tuh di hotel bintang 5 atau di kafe-kafe mahal. Nah saya mulai main jazz tuh di food court ya, di food court di mana aja. Sampai akhirnya kita berhasil katakanlah menempatkan jazz ada di food court, ada di mall-mall, ada di food court, ada di halaman rumah, ada di lapangan rakyat gitu. Rubah pandangan masyarakat. Ya, rubah pandangan masyarakat. Dan ternyata siapa bilang masyarakat menengah ke bawah nggak suka jazz? Karena gini, prinsipnya masyarakat mau menengah ke atas atau menengah ke bawah, prinsipnya kalau enak dia suka. Kalau enak dia suka. Masalahnya gini, kadang-kadang kenapa masyarakat menengah ke bawah dibilang nggak suka jazz? Belum tentu nggak suka, karena bisa jadi mendengar aja dia belum. Oh iya, jadi kayak cuma apa ya, ini doang, cuma penilaian-penilaian yang cuma karena dari konser besar gitu. Iya, betul. Melihat secara bagian kecilnya dari jazz. Nah, kalau boleh tahu yang pas itu kan awalnya sempat jadi atlet kan. Ini balik lagi ke masa lalunya Mas Beben, dari atlet, terus abis itu sempat jadi programmer, abis itu jadi akhirnya memutuskan untuk ke jazz ya kalau nggak salah. Dan dari situ gimana sih tanggapan keluarga? Maksudnya kayak apakah keluarga tetap mendukung apapun pilihannya, atau sempat berpikir, kan sekarang banyak banget kan orang tua yang juga menganggap kalau musik itu nggak bisa jadi jaminan kita untuk di masa depan. Nah itu gimana sih tanggapan untuk orang tua dan support dari keluarga itu seperti apa waktu itu? Yang pastinya sih sangat mendukung ya, karena kebetulan saya lahir di keluarga yang sangat demokrasi banget ya kan. Karena orang tua saya tuh orang tua yang bebas deh, anak-anaknya di tengah ruang tamu ya, nggak pakai peredam, berisik banget gitu kan. Ya kan, kita hidup di 3 anak laki kan, jadi saya nomor 1, Dik Doang nomor 2, nomor 3 Didit. Kita 3 laki yang punya tiga selera ya.
ya saya waktu itu suka Genesis, The Beatles, masang CD keras-keras. Dik doang sukanya Iwan Fals, Bob Dylan, masang keras-keras. Yang satu Duran dengan musik musik-musik tahun 80-an keras-keras ya kan. Dan kalau kita berada di ruang tengah tuh nggak tahu kayak apa ya kedengarannya. Nah tapi artinya orang tua saya rela diberisikin kayak gitu. Dan siapa bilang juga kita nggak bisa hidup dari musik. Bahkan saya bukan hidup dari musik, bahkan saya hidup dari jazz. Lebih spesifik lagi gitu. Jadi artinya kalau dibilang hidup dari musik nggak bisa hidup, saya bahkan lebih nekat lagi hidup dari jazz yang orang-orang bilang, oh jazz lu nggak ada uangnya dan segala macam. Tapi ya percaya atau tidak, ketika saya keluar dari kantor saya terakhir ya, saya 17 tahun kerja, baru saya total di musik 3 tahun. Itu kehidupannya secara ekonomi dan secara kebahagiaan, ekonomi dan lain-lain lebih baik. Jadi 3 tahun saya di jazz, itu kehidupannya lebih baik daripada 17 tahun di IT. Yang orang bilang ya karena enjoy dan saya berada di tempat ya kalau ikan ya berada di air yang tepat. Jadi artinya pengalaman saya kebetulan karena saya pernah di 3 bidang. Saya pernah di olahraga serius, saya pernah di IT serius, dan saya pernah di musik serius. Pengalaman saya cuma satu. Ternyata manusia itu bisa hidup jadi apa aja. Jadi kita bisa hidup dengan profesi apa aja. Nah, tapi untuk berhasil, life is marketing. Jadi untuk berhasil, kita harus punya strategi. Kenyataannya banyak bankir yang orang bank hidupnya biasa-biasa aja. Ada yang kaya, ada dokter yang laris, ada dokter yang nggak laris. Ya, ada pengusaha yang sukses dan pengusaha yang gagal. Ada musisi yang sukses, musisi yang gagal juga. Jadi untuk berhasil, kita harus punya strategi. Gitu. Nah, boleh nih terakhir nih mungkin bisa disampaikan pesan-pesan kepada pemirsa sosok yang mungkin tertarik masuk terjun ke dunia musik, mungkin khususnya juga musik jazz, juga mungkin memang sudah berada di dunia tersebut, bisa disampaikan pesan-pesan. Pesan saya kepada saya sebutnya pemirsa sosok atau apa ya. Jadi pesan saya cuma satu. Jadi lakukan, cintai apa yang kamu kerjakan sekarang, terus total dan maksimal aja. Misalnya saya suka musik, lakukan musik dengan maksimal. Kita jangan takut rezeki, karena kalau kebetulan saya Muslim ya kan, di salah satu ayat di kitab saya, kita nggak usah cari rezeki karena rezeki Allah jamin. Rezeki Allah jamin, ya Allah akan menempatkan rezeki sesuai dengan kapasitas kita. Tetapi yang penting kita selama bisa memilih. Saya kasihan sama orang-orang yang nggak bisa milih. Artinya gini, saya inginnya jadi dokter, disuruh jadi insinyur. Inginnya jadi olahraga, tapi disuruh jadi seniman, ya kan. Terus mau jadi musisi harus jadi programmer gitu kan. Nah jadi pokoknya selama bisa memilih, pilihlah bidang yang kita paling cintai. Setelah itu lakukan maksimal. Nanti rezeki Allah yang ngatur. Jadi lakukan yang terbaik, itu aja. Nah tuh pemirsa, jadi pesannya adalah pilihlah yang Anda cintai dan lakukan secara maksimal. Kalau masalah rezeki itu masalah kita dengan yang di atas, dan seberapa kuat juga kerja keras kita terhadap sesuatu hal yang kita cintai tersebut, benar kan? Nah pemirsa, tidak terasa sudah di penghujung acara. Saya Maya Pragita Sari berserta kru dari Binus TV undur diri. Jangan lupa terus saksikan Sosok di jam dan waktu yang sama. Sampai jumpa. How insensitive I must have seemed when she told me that she loved me. How unmoved and cold I must have seemed when she told me so sincerely. Why see myself ask, did I just turn and a staring eyes is silent?
What do I say? What can you say when a love affair is over? Now she's gone away. When I'm alone with the memory of her last look. Thank you, drawn and sad. I see her still, and her heartbreak, and the last look. How she must have asked, could I just turn and staring eyes is silent? What do I say? What can you say when the love affair is over? How insensitive.